Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Di video sebelumnya saya bilang bahwa kasusnya Lesti adalah mengenai Lesti mengcover lagu-lagu dari Yoni Dores di YouTube. Padahal saya salah ya. Yang benar bukan Lesti mengcover untuk di YouTube-nya Lesti, melainkan Lesti membawakan beberapa lagu dari Yoni Dores di beberapa event yang kemudian direkam dan diupload tanpa izin oleh seseorang yang mana Lesti nggak tahu siapa mungkin ya, dan juga tidak mendapatkan izin dari resmi gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan Lesti yang mengcover lalu di YouTube, bukan, tapi Lesti membawakan lalu divideoin oleh orang dan diupload ke YouTube oleh orang lain ya, bukan oleh pihak Lesti. Nah, intinya di sini adalah yang saya ingin bicarakan mengenai kasus hukum ya, perdata menjadi pidana. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kemarin Lesti hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi ya, untuk membicarakan uji material hukum yang menjadi ambigu atau bisa dijadikan kriminalisasi untuk penyanyi ya. Jadi itu. Jadi saya sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa yang dimaksud sebagai kriminalisasi penyanyi dalam hal ini. Oke, jadi yang kita bicarakan adalah sebuah pasal dari UU Hak Cipta ya, teman-teman ya. Specifically pasal 113, di mana di situ ada kata-kata siapapun yang melanggar ya hak cipta dalam hal ini itu dapat dipidana dengan ancaman yang tidak main-main ya, kurungan 4 tahun penjara dan denda sampai 1 miliar. Oke, dan di sini adalah pidana. Nah, sementara yang Lesti dan teman-teman Visi ingin diuji lagi ini adalah supaya dikembalikan ke ranah perdata. Nah, jadi sedikit informasi aja, apa bedanya perdata dengan pidana sih? Nah, kalau perdata itu adalah hukum yang sifatnya ganti rugi atau misalkan hutang piutang, yang mana tujuan akhirnya adalah si orang ini harus bisa memenuhi ganti ruginya atau melakukan sesuai dengan kontrak ya, supaya tidak one prestasi seperti itu ya. Jadi bukan merupakan kayak kejahatan seperti orang penganiayaan atau penculikan, itu tuh masuknya ke pidana ya. Nah, makanya ketika pasal 113 hak cipta ini bisa mempidanakan ya, ini yang dikhawatirkan adalah kasus ini ya. Contohnya Lesti jadi dikriminalisasi ya, ditreat seperti seorang penjahat kayak gitu ya. Tentu ini berpengaruh ke kehidupan Lesti, makanya dia kemarin emosional banget di MK. Dan juga teman-teman ada Semi Simorangkir dan juga teman-teman Visi lainnya. Jadi sekali lagi hukum perdata di sini adalah ganti rugi ya dalam bentuk uang misalnya, jadi tidak ada hukuman penjara. Sementara kalau pidana itu beda ya, dia tuh kayak penipuan, pencurian ya, yang mana harus solusinya adalah hukuman dari negara berupa denda atau penjara. Nah, ini yang menjadi aneh, karena secara logika ya, sengketa royalti musik itu harusnya adalah soal pembayaran ya nggak sih? Jadi adalah masalah misalnya kurang bayar yang mana harus diselesaikan secara perdata gitu loh. Jadi undang-undang kita ini dianggap membuka sebuah pintu yang berbahaya, ya nggak? Nah, sekarang kita kembali ke kasusnya Lesti ya, karena kita ngomongin Lesti nih di sini nih. Jadi pencipta lagu Yoni Dores melaporkan Lesti atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, 5 dari lagu-lagunya. Menurut tuduhannya di sini, Lesti menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam berbagai acara baik off air maupun on air. Yang mana ini adalah merupakan bagian dari pekerjaan seorang penyanyi profesional ya kan. Lesti udah nyanyi dari tahun berapa, dan memang pekerjaannya nyanyi di off air dan juga on air. Nah, ini nih masalahnya muncul ketika video-video penampilan Lesti di berbagai acara itu diupload oleh seseorang ke YouTube. Apakah itu oleh penyelenggara acara barangkali, atau oleh pengunjung, atau mungkin oleh stasiun TV-nya. Nah, disinilah Yoni Dores kemudian menempuh jalur hukum yang paling ultimate, yaitu laporan pidana ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, mereka menggunakan pasal 113 UU Hak Cipta yang punya ancaman maksimal 4 tahun dan denda 1 M, oke? Yang mana mengubah sengketa yang seharusnya masalah kurang bayar menjadi kejahatan pidana. Tentu dalam hal ini ya, Lesti emosional, tentu bisa kita mengerti. Kenapa? Karena satu, dia merasa digantung ya. Dia nggak tahu kapan ini bakal selesai ya, statusnya sebagai terlapor. Kemudian tentu sebagai penyanyi profesional ya, secara karir akan berdampak pastinya ya. Karena dia punya status terlapor sekarang, dan gimana beberapa acara-acara mungkin saat memanggil dia, waduh gimana nih, ini Lesti sedang ada masalah nih ya, sedang sebagai terlapor, kan jadinya jadi ada masalah gitu. Dan yang pasti tentu ya beban psikologis juga ya, dan tentunya ini bukan cuma Lesti doang, tapi
semua penyanyi juga bisa kena masalah yang sama. Tentunya ini juga akhirnya membebani semua penyanyi profesional, bisa aja dia terkena masalah seperti ini. Jadi kalau buat saya ini definitely bukan masalah Lestinya nggak mau bayar, bukan, ya nggak sih? Maksudnya ya kalau bayar royalti dalam kita perform tuh bayarnya berapa sih paling ya, itu udah diatur, sudah ada aturannya. Tapi apakah harusnya yang disasar itu Lesti, ya nggak sih? Bukankah seharusnya yang membayar itu seperti sudah kita dengarkan di berbagai macam podcast dan juga penjelasan para ahli, bahwa yang harusnya bayar adalah IO ya, penyelenggara acara. Nah, si penyanyi kan ya nyanyi ya kan. Jadi di sini saya melihatnya bukannya Lesti nggak mau bayar ya, tapi di sini terjebak dalam sistem. Jadi Lesti itu kayak semacam terjebak gitu loh. Saya juga mikirnya ya, kalau menurut penjelasan para ahli yang sudah kita dengar berulang-ulang kali juga di media, di berbagai media gitu, bahwa kalau sebuah acara itu harusnya beban royalti itu dibayarkan oleh IO ya, seperti kasusnya Agnes kemarin dan juga beberapa kasus lainnya. Itu beberapa ahli bilang ya, harusnya ini ke IO. Dan apakah pihak penulis lagu itu bisa menyasar langsung ke penyanyi gitu? Apakah bisa seperti itu atau harusnya ke LMK nih? Karena itu tugas LMK yang menarik royalti gitu. Di sini juga beberapa argumen yang mendukung Lesti adalah, pertama, bukan dia yang mengupload ke YouTube. Jadi dia hanya tampil di panggung, yang mana seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk performing rights ini adalah urusan IO. Yang kedua, mengenai ini jalur pidana dirasa tidak proporsional. Dan yang ketiga, yang juga berpengaruh ke seluruh penyanyi pada secara umum gitu ya, yaitu membuat ekosistem atau membuat iklim yang menakutkan ya buat semua penyanyi. Sekarang jangankan penyanyi, IO aja sekarang nih kalau mau bikin acara itu jadi takut gitu loh. Oke. Karena ini gimana sih, harusnya gimana gitu. Mau ngundang penyanyi takut salah. Penyanyi juga kalau dia mau nyanyi takut tiba-tiba dituntut kayak gitu. Jadi mungkin intinya bukan saya yakin, bukan penyanyi-penyanyi ini nggak mau bayar, bukan. Nggak mungkin lah mereka nggak mau bayar gitu kan. Cuman harus jelas gitu gimana peraturannya. Dan yang dibawa Visi kemarin untuk uji material adalah ya ini lebih ke perdata dan bukan ke pidana. Perjuangan Lesti dan teman-teman Visi di Mahkamah Konstitusi bagi saya adalah perjuangan untuk keadilan ya. Agar ke depan tidak ada lagi penyanyi yang harus menangis dan merasakan karirnya terancam ya, hanya karena menyanyikan lagu di atas panggung. Karena saya yakin deh, ini maksudnya penyanyi itu bukan nggak mau, bukan. Cuman ya harus diperjelas aja hukumnya gimana. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silakan ikut komentar di bawah. Semoga kali ini videonya informasinya lebih akurat ya. Sekali lagi, bukan Lesti yang mengupload ke YouTube, melainkan Lesti hanya nyanyi di panggung lalu diupload oleh pihak ketiga. Dan semoga untuk siapapun yang sedang mengalami sengketa ya, penyanyi, penulis lagu, semoga segera menemukan jalan tengah dan juga solusi yang seadil-adilnya. Yaudah, segitu aja untuk video kali ini ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.